Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia dengan NIM A11240886. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar manajemen PAUD. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini. Ada dua pengertian PAUD yang bisa kita jadikan rujukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian PAUD secara yuridis formal. Secara yuridis formal, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Kedua, pendidikan PAUD secara istilah. Secara istilah, ada beberapa pengertian dari pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama, PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku, serta beragama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Yang ketiga, PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, diselenggarakan pelajaran formal dan non-formal dan informal. Sementara itu, pengertian PAUD juga dapat dilihat dari dua perspektif sebagai berikut. Pertama, mengikuti PAUD dalam perspektif pengalaman dalam pembelajaran. Pada perspektif pengalaman dan pembelajaran, PAUD diartikan sebagai upaya stimulasi bagi anak yang berada pada masa yang penuh dengan kejadian penting dan unik yang meletakkan dasar bagi di masa dewasanya. Yang kedua, pengertian PAUD dalam hakikat belajar dan perkembangan. Perkembangan perspektif hakikat belajar dan perkembangan. PAUD diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan antara belajar dan perkembangan. Artinya, pengalaman belajar dan perkembangan awal merupakan dasar bagi proses belajar dan perkembangan selanjutnya. Kecerdasan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang ditujukan oleh kepemilikan dan perilaku pada suatu bidang. Kecerdasan diharapkan ada di diri anak usia dini secara menempuh kegiatan belajar di lembaga PAUD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seorang anak untuk meyakini keberadaan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhannya, menjauhi larangan-larangan Tuhan, serta menghadirkan Tuhan dalam berbagai aktivitas keseharian, misalnya sholat, membaca Al-Quran, berdoa sebelum melakukan suatu aktivitas, secara melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emosional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaan melalui perilaku sesuai dengan norma-norma, misalnya norma agama, norma susila, norma adat, norma hukum, dan lainnya. Tiga, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam menjalani relasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Kecerdasan interpersonal dapat juga disebut dengan istilah kecerdasan sosial. Keempat, kecerdasan kinestetis. Kecerdasan kinestetis adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam melakukan olah tubuh atau gerakan tubuh melalui kegiatan olahraga, pantomim, dan tarian. Yang kelima, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan yang dimiliki seorang anak dalam mengekspresikan perasaan dan pemikiran dengan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, kemampuan dalam bercerita tentang pengalaman secara lisan, kemampuan menulis pemikirannya tentang sesuatu peristiwa, dan lain sebagainya. 6. Kecerdasan visual spesial. Kecerdasan visual spesial merupakan kemampuan anak dalam mendeskripsikan perasaan dan pemikiran melalui penataan suatu bentuk, bangun ruang, dan gambar-gambar. Kecerdasan ini dapat dilihat ketika anak belajar di serta balok, ketika anak mewarnai, menggambar, bahkan memotret. 7. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan anak dalam menjelaskan hubungan sebab akibat pada suatu peristiwa serta kemampuan anak dalam melakukan kegiatan berhitung. 8. Kecerdasan natural. Kecerdasan natural adalah kemampuan anak dalam mengenal lingkungan, memberdayakan lingkungan, serta melestarikan lingkungan dengan baik. Kecerdasan natural pada anak dapat dilihat dari sikap yang sangat menikmati kegiatan bermain di alam terbuka, dari minat dalam pemeliharaan binatang, serta kemampuan dalam menanam dan merawat tanaman. 9. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan anak dalam melakukan olah vokal dan menggunakan suatu alat musik, serta dalam menilai kualitas suatu menyanyikan dan alunan musik. Jadi, kecerdasan musikal pada anak dapat dilihat dari kemampuan dan bernyanyi dalam alam menggunakan suatu alat musik. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini pada hakikatnya, tujuan dari diselenggarakan PAUD adalah untuk membangun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, sehingga memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara praktis, tujuan dari diselenggarakan PAUD antara lain sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan kembang pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar anak mampu menolong diri sendiri, misalnya memakai kaos kaki, memakai sepatu, membuka kancing, merapikan mainannya, dan aktivitas keseharian lainnya. 2. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana selesai belajar, misalnya memberikan kebebasan kepada anak usia dini untuk melakukan pembelajaran dengan kemampuan sendiri, tidak dengan paksaan, dengan menyediakan alat permainan edukatif atau media yang sesuai dengan minat anak. Selain itu, tujuan di atas menurut UNESCO ECCE, tujuan diselenggarakan PAUD antara lain: yang pertama, PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan dan untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus asa. 2. PAUD bertujuan menanam investasi sumber daya manusia (SDM) yang menguntungkan baik bagi keluarga, bangsa, negara maupun agama. 3. PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan. 4. PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Setelah itu, fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini antara lain: pertama, seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kedua, anak mengenal dunia sekitar seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang di sekitarnya. Ketiga, anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain, karena dalam kegiatan bermain anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. 4. Mengenal berbagai perbuatan baik dan buruk serta terdorong untuk berbuat baik serta
mematuhi aturan-aturan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh guru. Sementara itu, fungsi dari anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa bermain sesuai dengan bakat dan minat. 6. Anak menjadi individu berkarakter, berbakat pemberian stimulasi religius dan kultural dari guru. Selain itu, fungsi dari penyelenggaraan PAUD antara lain: pertama, sebagai upaya pemberian stimulus sebagai potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberi dorongan perkembangan fisik atau motorik dan fungsi anak. Yang kedua, memberikan stimulus pengembangan fungsi akal dan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama sebagai upaya mendorong kemampuan kognitif anak. Ketiga, memberikan stimulus pengembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi kiara dengan benar sejalan dan tuntutan agama. Selanjutnya, bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi normal tumbuh serta mengikuti proses alami tumbuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologis, maka ada dua rentangan usia pada mereka, yaitu pertama, bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun. 2. Masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. Perkembangan otak dan pertumbuhan badan pada anak sangat mempengaruhi perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik merupakan perubahan secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan pengalaman selama kehidupan yang dilihat melalui pergerakan yang dilakukan. Selanjutnya, anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis suatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek berikut. Yang pertama, agama dan moral. Perkembangan agama dan anak usia dini identik dengan pemahaman anak Tuhan. Sementara itu, perkembangan moral pada anak aturan dengan cara moral pada anak usia dini identik dengan pemahaman dan kemampuan untuk mematuhi aturan dengan cara yang sederhana. Aturan tersebut bisa berasal dari ajaran agamanya. Jadi, perkembangan anak agama dan moral pada anak usia dini adalah tahap kemampuan pada anak usia dini dalam hal memahami Tuhan dan mematuhi aturan sesuai dengan ajaran agamanya. Setidaknya ada 2 hal teori besar membahas tentang perkembangan agama pada anak usia dini, yaitu rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh William Isaac Thomas melalui teori Frost-Smith. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapatkan tahapan atau responsi, dan keinginan untuk dikenal atau regionation. B. Insting keagamaan. Menurut Waldorf, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting. Salah satunya adalah insting keagamaan. Belum terlihat tindakan keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsi. Insting tersebut belum sempurna. Berikut ada 6 sifat agama bagi anak. Yang pertama, unirefleksif atau tidak mendalam.
Sifat ini menunjukkan bahwa anak menerima ajaran agama tanpa diikuti oleh sikap kritis. B. Egosentris. Sifat ini menunjukkan bahwa anak sejak tahun pertama usia perkembangannya mulai memiliki kesadaran akan dirinya. Hal ini menjadikan memiliki rasa ego serta mementingkan dirinya sendiri, termasuk mementingkan kesenangan pribadinya yang berhubungan dengan agama, masalah keagamaan. Yang ketiga, entrometris. Sifat ini menunjukkan bahwa anak menggambarkan Tuhannya dengan aspek-aspek kemanusiaan. Yang kelima, yang keempat, verbalis dan ritualis. Sifat ini menunjukkan bahwa keberagaman anak mula-mula tumbuh secara verbal atau ucapan dengan hafalan-hafalan, kemudian digunakan untuk melakukan ritual-ritual praktis. Yang kelima, imitatif. Sifat ini menunjukkan bahwa tidak keagamaan pada anak dilakukan dengan cara meniru. Keenam, rasa heran. Rasa heran atau rasa kagum ini dimiliki oleh anak tanpa adanya sikap kritis. Anak muda heran dan kagum dengan sesuatu yang terjadi di luar nalar. 2. Kognitif. Kognitif merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan suatu aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, dan membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungan. Sementara itu, perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan pada anak yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana anak mempelajari dan memikirkan lingkungan. Tahap sensori motor. Usia 0-2 tahun disebut sensori motor karena anak belajar dengan alat inderanya, yaitu dengan meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, tahap praoperasional. Usia 2-6 tahun. Ketika anak memasuki tahap praoperasional, terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan simbol atau kata-kata dan imajinasi untuk menggambarkan situasi dan kejadian. Tahap operasional ini menjadi tahap awal pembentukan konsep secara stabil. Penalaran mental mulai muncul, egosentrisme semakin kuat dan kemudian lemah, serta keyakinan terhadap hal yang magis terbentuk. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan alat dan cara untuk berkomunikasi karena pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, misalnya menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Kemampuan berbahasa anak usia 3-5 tahun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nama depan dan nama belakang. Yang kedua, menyebut 3 kejadian atau peristiwa umum. Yang ketiga, menceritakan pengalaman sederhana. Yang keempat, ketika diberi pilihan, menyebut benda atau kegiatan yang dipilihnya. Yang kelima, mulai mengajukan pertanyaan yang terencana dan tidak spontan. Yang keenam, konsisten dalam menggunakan kalimat lengkap. Kemampuan berbahasa anak usia 3-4 tahun adalah: yang pertama, menyanyikan lagu sederhana. Yang kedua, bertanya dan menggunakan variasi kata tanya seperti siapa, apa, dan di mana. Yang ketiga, bercerita menggunakan gambar.
Yang keempat, mampu menjawab pertanyaan. Yang kelima, mampu menyampaikan pesan yang singkat. Empat, sosial emosional. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk memperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuatu dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah berbagai perilaku sosial anak usia dini berdasarkan tahap usia perkembangannya. Yang pertama, pasca lahir. Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu, merasa senang waktu melakukan kontak erat dengan tubuh ibunya, menangis karena jika merasa tidak enak, tetapi bila dikendap erat dan dianyun dengan lembut, anak akan berhenti menangis. Yang kedua, usia 1-3 bulan. Anak dapat merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya jika ibu mendekati. Yang ketiga, usia 6 bulan. Anak memiliki minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, usia 9-12 bulan. Anak mengerti atau tidak melambaikan tangan, bertepuk tangan, atau menggoyangkan tangan mengikuti nyanyian. Yang keempat, usia 18-21 bulan. Anak mulai ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bentuk dan membentukkan perhatian serta kasih sayang. B. Anak usia 3-5 tahun diharapkan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menunggu atau menunda keinginan selama 5 menit. Yang kedua, menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman. Dua, menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman bermain. C. Anak usia 4 tahun diharapkan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilan. Yang kedua, membuat sesuatu karena imajinasi yang dominan. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan teman melalui proses penggantian, persesuaian, dan negosiasi. D. Anak usia 4-6 tahun diharapkan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, menunjukkan rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menceritakan kejadian atau pengalaman yang baru berlalu. Yang ketiga, lebih menyukai ditemani teman sebayanya dibanding dengan orang dewasa. Yang keempat, menyatakan alasan untuk perasaan orang lain. Yang kelima, menggunakan barang-barang milik orang lain dengan hati-hati. Yang keenam, menghentikan perilaku yang tidak pantas karena ada teguran. E. Anak usia 5 tahun diharapkan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, memiliki satu kawan dan beberapa kawan. Yang kedua, memuji, memberi kesemangat, dan menolong anak lain. F. Anak usia 6 tahun diharapkan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, melakukan kemandirian lebih banyak. 2. Seringkali puas menikmati berhubungan dengan anak lain meski pada saat itu ada masalah. Yang ketiga, menyatakan pertanyaan-pertanyaan positif mengenai keunikan dan keterampilan. Keempat, berteman secara mandiri. Selanjutnya, bab 3. Kurikulum pendidikan anak usia dini. Program pengasuhan. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Kata asuh dalam konteks PAUD menjadi fisiologis utama dalam mendidik anak usia dini, yaitu tempat asa, asi, dan asuh. Pada filosofi tersebut, asuh atau pengasuhan diartikan sebagai upaya mewujudkan kepribadian dan jati diri agar anak memiliki berbagai karakter utama. Pola asuh dalam konteks lembaga PAUD diartikan sebagai pola interaksi antara anak dengan guru PAUD yang meliputi dua hal berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti makan, minum,
sedang, dan sebagainya. 2. Pemenuhan kebutuhan non-fisik anak seperti perhatian, empati, kasih sayang, dan perilaku positif lainnya. Ada 3 model pada asuh guru PAUD terhadap anak yang lazim digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter memiliki ciri khas. Guru PAUD membuat hampir semua keputusan untuk anak dipaksa untuk kepada guru PAUD. Ciri dari pola asuh otoriter antara lain sebagai berikut. A. Kekuasaan guru PAUD sangat dominan. B. Kontrol terhadap perilaku anak sangat ketat. C. Guru PAUD akan sering menghukum jika anak tidak patuh. 2. Pola asuh demokratis. Pada pola asuh demokratif ini, guru PAUD memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas, namun tetapi di bawah pengawasannya. Ciri dari pola asuh demokrasi antara lain sebagai berikut. A. Guru PAUD memotivasi anak untuk berekspresi melalui aktivitas-aktivitas edukatif. B. Ada kerjasama antara guru PAUD dan anak ketika beraktivitas. C. Kelebihan anak dipupuk oleh guru PAUD. D. Guru PAUD senantiasa memberikan bimbingan dan arah kepada anaknya. E. Ada kontrol atau pengawasan dan guru PAUD yang tidak kaku. 2. Pola asuh permisif. Pada pola asuh permisif ini, guru PAUD memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk beraktivitas. Ciri pada pola asuh permisif adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mendominasi. B. Tidak dapat membimbingan dan pendengaran dari guru PAUD. C. Kontrol dan perhatian dari guru PAUD terhadap anak kurang. Setidaknya ada 3 kegiatan dalam program pengasuhan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengasuhan responsif. Kegiatan pengasuhan responsif dilakukan oleh guru PAUD dengan memperhatikan keinginan kebutuhan anak ketika berinteraksi dengan dirinya. 2. Kegiatan pengasuhan atas permintaan. Kegiatan pengasuhan atas permintaan dilakukan oleh guru PAUD berdasarkan permintaan dari anak maupun permintaan dari guru orang tua. Ketiga, kegiatan pengasuhan prediktif. Kegiatan pengasuhan prediktif merupakan kegiatan pengasuhan yang dilakukan dengan memberikan rutinitas kepada anak untuk menstimulasi tumbuh kembangnya. B. Program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadikan kebiasaan. Pembiasaan berhentikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang dimainkan. Ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan anak secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Tujuan dari kegiatan pembiasaan rutin ini adalah untuk menyediakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dijadwalkan secara terus-menerus dan atau periodik untuk suatu bentuk kegiatan untuk membuat kebiasaan yang diperlukan anak dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan bermasyarakat. Ekspektasinya adalah pola perilaku positif dalam melekat pada diri anak secara alami, terencana, dan dapat terukur tercapainya. Pola perilaku positif tersebut meliputi hal-hal berikut. A. Anak dapat memiliki perilaku dengan nilai atau budaya dan religius yang dapat diterima oleh lingkungan secara baik. B. Anak memiliki kecakapan dan kebiasaan berpikir yang dapat diterima oleh lingkungannya sehingga mereka dapat bergaul dengan berinteraksi secara baik. C. Memiliki kebiasaan bertindak sesuai tuntutan dan dapat diterima oleh lingkungan kehidupannya secara lebih baik dan lebih terbuka.
Kawasan pola perilaku dikembangkan melalui kegiatan pembiasaan rutin antara lain A. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. B. Mengucapkan salam jika bertemu dengan orang lain. C. Tolong menolong sesama teman. D. Tegang rasa terhadap orang lain. E. Rapi dalam berpakaian dan bertindak. E. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. G. Berlatih tertib dan patuh pada peraturan. H. Memusnahkan perhatikan dalam jangka waktu. I. Berarti dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. J. Menciptakan tanah air. K. Mandiri. L. Menjaga kebersihan. M. Mengendalikan emosi. N. Dapat membedakan milik sendiri dan milik orang lain. O. Menunjukkan emosi yang wajar. P. Sopan santun. Q. Menjaga keamanan diri. 2. Pembiasaan spontan. Pembiasaan spontan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru PAUD terhadap anak yang bersifat spontan saat itu juga dan pada waktu terjadi keadaan tertentu. Misalnya mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, menjenguk temannya yang sakit, memuji anak yang membuang sampah pada tempatnya, menegur anak yang melanggar aturan, dan yang lainnya. 3. Pembiasaan keteladanan. Pembiasaan keteladanan merupakan kegiatan memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan sistem nilai yang berlaku oleh guru PAUD terhadap anak. Tujuan dari pembiasaan keteladanan adalah untuk mengarahkan anak pada berbagai contoh perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu secara menampilkan secara langsung di hadapan atau dalam kehidupan bersama anak. Umum, keteladanan yang dapat ditularkan ke anak usia dini antara lain A. Keteladanan dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing seperti adat, doa, dan adat sholat, adat membaca kitab suci, dan lainnya. B. Keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain, misalnya cara menyapa, cara meminta, cara berkomunikasi, tata krama, sopan santun, dan mengendalikan amarah. C. Keteladanan dalam kerja dan menyelesaikan masalah seperti bersabar, bersemangat, menjalani kondisi kerja, dan disiplin. D. Keteladanan dalam berpakaian dan berbusana seperti berpakaian kerja, berpakaian ibadah, memakai sepatu, termasuk memakai. E. Keteladanan gaya hidup, misalnya tidak boros, mandiri, dan sederhana. F. Keteladanan cara belajar, misalnya sikap belajar, memanfaat waktu belajar, dan ada belajar. C. Program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah yang menyusun program pembelajaran PAUD. Yang pertama, lakukan analisis konteks. Hal ini berkaitan dengan tindakan pelajaran dan adaptasi. Pertama, melakukan analisis konteks. Hal ini berkaitan dengan tindakan mempelajari dan mencatat standar nasional PAUD lalu menganalisis kondisi ada di lembaga PAUD seperti guru, anak didik, saran dan prasarana, biaya, dan lainnya. Kemudian menganalisis peluang dan tantangan yang ada di lingkungan PAUD dan masyarakat sekitar, menata visi misi dan tujuan lembaga PAUD, lalu mengembangkannya menjadi program kegiatan yang real agar kualitas lembaga PAUD tersebut. Yang ketiga, menetapkan isi program pembelajaran PAUD, alokasi waktu, dan mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran meliputi hal berikut. A. Perencanaan program semester atau POMES. B. Perencanaan program mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPH. C. Perencanaan kegiatan harian atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPM. Bab 4. Hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD ada pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya yang di dalam lembaga PAUD biar tujuan pendidikan anak usia dini tercapai.
Kata manajemen mengandung 3 makna, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap atau attitude. Sementara secara etimologi, kata manajemen dapat diartikan ke dalam 4 hal berikut. Yang pertama, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, segenap pembuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala aktivitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bekerja dengan menggunakan atau meminjam tangan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, memfasilitasi atau melayani dan menggerakkan orang lain dalam berorganisasi agar dapat bekerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Jadi ada 2 macam pekerjaan dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang bersifat manajerial, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan penataan, pengelolaan atau pengendalian. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat teknis atau pekerjaan operasional, yaitu pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Unsur-unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD secara sederhana dapat diartikan sebagai berbagai hal yang harus ada dalam manajemen PAUD. Di sini ada 5 unsur dalam manajemen PAUD sebagai berikut. Yang pertama, lembaga PAUD. Lembaga PAUD merupakan organisasi yang dikelola untuk tujuan kesuksesan penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua, sumber daya PAUD. Sumber daya PAUD dalam lembaga PAUD terdiri dari 2 unsur sebagai berikut. A. Sumber daya PAUD yang terdiri dari kepala PAUD, guru PAUD, staf PAUD, dan official boys atau official girls. B. Sarana dan prasarana PAUD. Sarana PAUD merupakan semua perangkat peralatan, bahkan dan perobatan yang secara langsung digunakan dalam proses penyelenggaraan layanan PAUD di lembaga PAUD. 3. Aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Aktivitas layanan PAUD dilaksanakan berpedoman pada kurikulum PAUD yang berlaku di kesesuaian antara aktivitas layanan PAUD yang dilaksanakan dan kurikulum PAUD dalam menghasilkan aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Aktivitas layanan PAUD dikatakan efektif jika dapat dilaksanakan sesuai kurikulum PAUD yang berlaku dengan menggunakan berbagai sumber daya bawah secara tepat dan hemat. Sementara itu, aktivitas layanan PAUD dikatakan efisien melainkan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan PAUD, jumlah, dan waktu yang ditempat. 4. Kerjasama. Untuk melakukan suatu pekerjaan diperlukan kerjasama dengan pihak lain, terutama sekali jika pekerjaan atau aktivitasnya sangat kompleks pada suatu organisasi atau lembaga, termasuk lembaga PAUD. Sumber daya PAUD harus dilakukan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kelima, tujuan PAUD. Setiap organisasi atau lembaga, termasuk lembaga PAUD, memiliki tujuan PAUD. Tujuan pula tersebut merupakan tujuan bersama yang harus dicapai oleh sumber daya PAUD melalui penyelenggaraan aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien berpedoman pada kurikulum PAUD. Dan manfaat manajemen PAUD. Secara umum, tujuan diselenggarakan manajemen PAUD di lembaga PAUD adalah agar dapat terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam memberdayakan segala sumber, baik sumber manusia maupun materi, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Sementara secara khusus tujuan dari manajemen PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terencana dengan baik. Yang kedua, agar setiap aktivitas layanan PAUD lembaga PAUD dapat terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, dapat terlaksanakan dengan baik. Yang keempat, dapat dinominator atau diawasi dengan baik. Kelima, dapat dievaluasi dengan baik. Keenam, agar setiap sumber daya PAUD yang dapat di lembaga PAUD dapat dimanfaatkan secara optimal dan menunjukkan tercapainya tujuan PAUD. 7. Agar dapat terciptanya iklim atau suasana kerjasama di antara personil
personil yang terlibat di dalam aktivitas ladang PAUD dengan baik sehingga dapat terciptanya teamwork di lembaga PAUD dengan baik. 8. Tujuan PAUD di lembaga PAUD dapat tercapai secara optimal atau efektif dan efisien.